hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita, dan hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Sebab itu, tema yang kita pakai hari ini adalah penuh Roh Kudus. Apa maknanya buat kita? Yuk kita lihat nanti. Sebelum itu kita mulai dengan doa dulu ya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat karya Roh Yesus, Tuhan kami, yang membuat kami menjadi bait Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Sebab itu hari ini nyatakan kebenaran firman Tuhan yang membuat karya Roh Kudus menjadi nyata, sehingga umat Tuhan bukan lagi hidup di dalam tekanan, tetapi hidup di dalam kuasa Roh Kudus dan mengalami kemenangan. Tuntun pimpin kami, buka hati kami Roh Kudus,
Dan kami siap menerima tuntunan dan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan, amin. Oke, saudara-saudari, terima kasih. Kita pasti akan diberkati hari ini. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan. Karena hari-hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan merasa tidak melihat kuasa ataupun karya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, sebelum saya memulai, kita ada di dalam suatu kerajaan surga kerajaan Allah ketika kita menerima Tuhan Yesus, saudara. Kita telah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga. Amin. Dan di kerajaan surga ini punya prinsip. Dan salah satu prinsip yang berhubungan dengan Roh Kudus dan yang berhubungan dengan Allah, ya, satu bahwa Roh Kudus tidak pernah memaksa. Segala sesuatu yang daripada Tuhan adalah sesuatu diberikan dalam kehendak bebas. Ketika Tuhan memberikan karunia, termasuk Roh Kudus, itu tidak bisa dengan dipaksa. Artinya, kalau Anda tidak mau atau tidak mau bekerja sama, tidak mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi sehingga Anda harus mengundang dia bekerja, saudari. Amin ya? Prinsip yang kedua adalah semakin Anda mengundang, semakin Anda mengizinkan Roh Kudus, maka semakin mengalirlah dia, saudari. Jadi semakin Anda mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, membiarkan dia mengalir dalam hidup kita, maka Anda akan melihat semakin banyak manifestasi Roh Kudus. Dan oleh sebab itulah saat itu orang bilang, wah, dia penuh dengan Roh Kudus. Sebenarnya semua anak-anak Tuhan sudah dipenuhi oleh kepenuhan Roh Kudus. Tetapi banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti bagaimana prinsip cara Roh Kudus bekerja. Sehingga dia menanti daripada dia mulai melangkah. Amin. Hari ini Tuhan mau kita melihat prinsip-prinsip ini sehingga Roh Kudus bisa bekerja. Dan ketika dia bekerja, dia punya arah. Benar nggak? Karena dia pribadi yang membawa misi. Bukannya pribadi yang hanya sekedar mau melayani kita. Saudara-saudari, kita ada oleh dia, untuk dia, bagi dia, saudara-saudari. Jadi, misi daripada Roh Kudus bukan sekedar hanya melayani kita, tetapi membawa misi Tuhan. Semakin kita mengetahui apa arah misi Roh Kudus, maka kita akan semakin melihat kuasa-kuasa dan apapun karya Roh Kudus terjadi dalam hidup kita dan sekitar kita. Oke? Nah, kita mulai aja bahwa ketika hari raya Pentakosta yang terjadi di para rasul, murid-murid Tuhan, Anda sudah tahu kejadiannya ketika itu Roh Kudus turun dan mereka memang berbahasa roh, mereka mendapatkan karunia bahasa roh, ya. Tetapi kembali kita melihat, ya, bahwa para rasul ketika mereka mendapatkan karunia bahasa roh, lalu mereka memberitakan tentang Yesus, ya, lalu mereka sesudah itu mereka tidak sekedar terpana dengan sensasi-sensasi ataupun karunia yang diberikan, karunia-karunia Roh Kudus itu, tetapi mereka mulai memakai kenyataan ataupun bahwa mereka mengerti bahwa Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam mereka. Mereka mulai mengenakan, mulai mengizinkan Roh Kudus itu bekerja, saudara-saudari. Amin. Jadi mereka memilih untuk membumi, mereka mulai mengembangkan suatu gaya hidup untuk mereka bisa memberikan Roh Kudus tempat ataupun Roh Kudus bekerja. Amin. Oleh sebab itulah, ketika mereka lakukan itu, maka tanda-tanda ajaib, hal-hal yang ajaib terjadi. Kita mau lihat di dalam firman Tuhan, ya, kita mau lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, mulai dari 42 sampai 47. Yaitu ketika kejadian di mana Roh Kudus turun, lalu Petrus berkhotbah, dan 3.000 orang diselamatkan. Ketika mereka ditanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka bagimulah karunia-karunia Roh Kudus itu. Dan kemudian, sesudah itu, jadi ini dia yang harus kita lihat. Banyak orang terpana dengan sensasi-sensasi yang mereka bilang adalah suatu ledakan ataupun juga manifestasi kuasa Roh Kudus. Ya, banyak orang terpana dengan apa yang terjadi di gereja, apa yang terjadi di altar. Saya tidak mendinai, saya tidak mengatakan itu tidak ada, itu ada. Saya mengalami kuasa Tuhan di mimbar, di dalam urapan Tuhan, kuasa Tuhan itu ada. Tetapi kehidupan kita sebagian besar adalah di kehidupan sehari-hari. Inilah yang saya katakan, umat Tuhan
para rasul dan para jemaat yang mengikuti mereka kembali membumi. Mereka bukan hidup dengan sensasi, tetapi mereka hidup dengan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47 dikatakan mereka bertekun. Sesudah itu yang terjadi adalah mereka berkumpul, mereka bertekun, saudari. Saya nggak akan baca ayat ini karena kita akan uraikan nanti satu persatu supaya jadi dua kali. Tapi nanti Anda ketika Anda merenungkan, silakan Anda baca dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47. Ya, nah. Jadi kita ngelihat saudara-saudari, yang pertama yang terjadi adalah begini, saudara, bahwa bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus. Karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus supaya manifestasinya, supaya orang bisa melihat kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus, sehingga orang-orang bisa melihat Anda dan saya sungguh telah dipenuhi Roh Kudus. Dalam Matius 2:42, ini yang penting. Main idenya di sini. Kita baca sama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi inilah salah satu hal yang harus kita katakan. Bahkan kemudian saudara ada satu kata yang saya mau tekankan di sini karena itu diulang. Dalam ayat 46 kemudian dikatakan dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul. Anda melihat bahwa kejadian Kisah Para Rasul 2:42-47 ini bukannya ditulis dengan skala urutan, tetapi ada satu pengulangan. Peristiwa yang sama diceritakan kembali, diulang. Maka di ayat 46 diulang lagi, saudara-saudari. Ya, dengan lebih detail. Mereka berkumpul sehati tiap-tiap hari dalam bait Allah. Lalu mereka mau berkumpul ngapain? Memecahkan roti. Sama juga di ayat 42 disebut segitu ya. Nah, tapi di lebih 46 lebih detail lagi. Secara bergilir dari rumah ke rumah. Bersama-sama. Dan dibilangin lagi sih, setiap hatinya gembira, tulus hati, sambil memuji Allah. Ini berbicara tentang berdoa, saudara-saudari. Amin. Nah, tapi yang kita mau tarik perhatian dulu sebenarnya Anda ngelihat adalah kata bertekun. Kata bertekun ini, saudara bahas aslinya adalah proskatereo. Nah, banyak orang pikir kalau kita bertekun, itu hanya sekedar, saya harus lakukan lagi, jangan putus asa. Benar, itu menjadi satu bagian kata bertekun. Tetapi kita mau ngelihat, ya, apa yang murid-murid ataupun para rasul perlihatkan di dalam ketekunan ini. Dalam satu peristiwa yang lain, dalam Kisah Para Rasul 6 juga, kita akan pakai Kisah Para Rasul semua, ya, ayat 4 yang Anda melihat di layar, ya, di sini, bahwa suatu ketika jemaat sudah bertumbuh banyak, kemudian para rasul bilang, kami ini nggak bisa nggak bisa konsentrasi kalau kami perhatikan juga tentang kebutuhan meja, artinya tentang kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, mungkin secara perhatian finansial ataupun juga secara fisik, saudara-saudari. Oleh sebab itu, para rasul bilang, oke, pilih 7 orang yang penuh dengan roh, supaya mereka yang melakukan tugas itu kami fokus, dikatakan, dan supaya, pasal 6 ayat 4, supaya kami sendiri dapat memikirkan, dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara-saudara, bertekun adalah Anda terus melakukan, Anda dengan fokus. Dengan kata lain, bertekun artinya Anda mendedikasikan. Orang yang mendedikasikan adalah dia terus tahu bahwa ini yang harus dia lakukan dan terus memberikan perhatiannya, memfokuskan segala usahanya kepada apa yang dia dedikasikan. Amin. Ini dia yang telah dilakukan. Ketika Anda mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, Anda harus mulai bertekun, mendedikasikan diri. Inilah yang kadang membuat banyak orang kecewa dengan orang percaya. Ketika dia terima Yesus, bukannya dia mulai mengizinkan Roh Kudus bekerja, tetapi justru dia mulai jadi aneh-aneh. Banyak orang percaya ketika menerima Roh Kudus, tapi tidak menjadi teladan. Bukannya hidupnya memberikan dedikasi dalam pekerjaan, malah hilang dedikasinya. Oh, yang penting Tuhan. Ya, sehingga mereka datang telat kalau kerja. Karena mereka pikir, saya udah semalaman doa, sehingga nggak bisa bangun pagi. Saudara, orang-orang luar nggak akan melihat Anda dipenuhi Roh Kudus kalau Anda tidak membumi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya Anda tidak mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Anda dan saya harus mulai melihat. Dan demikian inilah yang diperlihatkan. Karena kegiatan para rasul saat itu adalah mengajar, memberitakan firman, maka mereka mau mendedikasikan itu. Dan juga ada bagian lain untuk mengurus orang lain. Maka mereka, supaya jangan menjadi batu sandungan, mereka cari orang-orang yang mau berdedikasi mengerjakan bagian yang lain. Saudara. Amin. Lalu kemudian dikatakan juga mereka bertekun dalam hal apa? Dalam hal ini adalah dalam hal pengajaran rasul-rasul. Apa sih yang diajarkan rasul-rasul? Di ayat 6, di pasal 6 ayat 4 kisah rasul jelas bahwa rasul-rasul mau memusatkan pikirannya dalam doa dan pelayanan firman. Jadi pasti yang diajarkan adalah firman. Benar nggak? Jadi harus bukti kita bahwa kita berdedikasi, bukti kita bertekun, bukti kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Karakter kita mengizinkan sifat ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sifat ilahi yang baru yang datang lewat Roh Kudus ini, yang akan dikembangkan oleh Roh Kudus ini, yang akan bekerja karena Roh Kudus mau bekerja di situ adalah sikap dedikasi, tekunan Anda. Dan yang berhubungan dengan Tuhan adalah dedikasi dengan belajar firman. Begitu banyak anak-anak Tuhan ketika dia menerima Roh Kudus, maka yang mereka lakukan adalah mereka bukannya bertekun kepada firman, belajar firman, mengenal firman, saudara-saudari, tetapi mereka hanya mencari sensasi-sensasi. Saudara, saya tahu kadang sensasi perlu. Saya pun kadang perlu. Artinya ketika saya menyembah, saya mau kembali merasakan sensasi suatu hadiran Tuhan yang saya bisa sentuh, saudara-saudari. Tetapi nggak setiap saat itu terjadi. Kalau itu terjadi bukan berarti Tuhan nggak ada. Dan disitulah saya harus mengizinkan Roh Kudus bekerja. Bahwa Dia, Roh Kudus, membawa saya pada kedewasaan firman. Bahwa Tuhan tetap hadir. Entah saya rasakan ataupun tidak. Dari mana saya tahu? Dari firman. Anda harus belajar firman. Hari-hari ini, jangan kita jadi kendor. Ikut PA, pendalaman Alkitab, pengupasan, saudara. Belajar firman. Itu yang membuat Roh Kudus menjadi aktif dan kelihatan kuasanya. Lanjut. Lalu apalagi mereka bertekun? Di dalam ayat 42 ini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Saudara-saudari, ya, persekutuan apa yang dimaksud? Di dalam ayat 44 kemudian dikatakan, di ayat yang sama, ini peristiwa yang sama nih sebenarnya, semua diceritakan dengan model, diulangi lagi dengan gaya yang lain. Dikatakan dalam 44, dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu. Persekutuan adalah memiliki kesatuan, saudara-saudari. Persekutuan bukan hanya, yuk kita pakai persekutuan Alkitab, persekutuan doa, ataupun persekutuan apa aja. Gereja pun adalah persekutuan. Yuk kita ibadah, datang ke gereja. Hanya 2 jam, habis itu Anda pulang. Kalau Anda melihat di pasal 44 ini, ketika mereka bersekutu bersatu, ada ayat yang saya tulis merah ini. Mereka membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya bukannya arti mau kita meniru, lalu kita jual milik kita buat dibagi-bagikan. Bukan itu lagi, saudara-saudari. Ini beda. Keadaan saat itu Anda ingatkan bahwa ketika itu yang terjadi, saat itu yang terjadi ketika Roh Kudus turun, itu ada orang-orang dari seluruh penjuru negeri, bukan dari Yerusalem aja. Mereka pendatang di situ. Ketika mereka dijamah Tuhan, terima Yesus, lalu mereka begitu semangat dan mereka sampai tinggal di situ. Tetapi ketika tinggal di situ, itu kan bukan tempat mereka. Mereka pendatang, hanya datang ke Yerusalem. Orang-orang Israel, dan karena diperintahkan berapa kali, paling tidak 3 kali di dalam setahun orang-orang Israel harus balik ke Yerusalem, ke Bait Allah. Nah, mereka itu orang itu kemudian dilawat oleh Roh Kudus, lalu mereka tetap tinggal di situ karena mereka mau belajar firman, mau mendengarkan apa kata rasul-rasul. Dan disitulah mereka kan, kalau Anda pergi, aturan rencana hanya seminggu, tiba-tiba Anda tinggal sebulan, 2 bulan. Anda nggak bawa uang banyak. Dan disitulah, ya, jemaatnya di situ, mereka membagikan.
mereka jual apa yang mereka bisa. Jadi Anda lihat, jangan hanya secara harafiah Anda artikan, lalu Anda mulai menghakimi orang. Jangan, saudara. Tapi intinya adalah hatinya. Persekutuan berbicara kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan hati, saudara. Kesatuan hati. Persekutuan ini dipakai kata adalah koinonia, kesatuan. Kesatuan yang di sini adalah Anda kesatuan hati, punya hati yang mau bersatu, memikul hal yang sama, memikul beban yang sama. Jadi Anda memiliki hati yang mau mengambil bagian, yang mau peduli. Jadi, ketekunan, dedikasi yang kita harus berikan, ataupun yang kita harus latih untuk biarkan Roh Kudus asah itu adalah Anda harus mulai, saudara, yaitu mau peduli. Amin. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Dikatakan ayat 42, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudara, memecahkan roti dan berdoa selalu mengingatkan kita, ada orang punya penafsiran banyak, tetapi saya percaya begini. Ya, ketika Yesus bangkit, lalu dia menampakkan diri kepada muridnya, dia menjelaskan, dan ujungnya akhirnya adalah memecahkan roti. Saudara, memecahkan roti adalah suatu tanda fellowship, keakraban Tuhan dengan kita. Ya. Termasuk berdoa. Berdoa dulu adalah orang Israel kalau berdoa sama saudara, mereka sama juga dulu mereka berdoa, mereka sehari 3 kali berdoa. Jam-jamnya sudah diatur. Tetapi sekarang berdoa adalah fellowship dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan. Jadi saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia mau berhubung sama Tuhan, dia mau bersandar sama Tuhan, doa adalah bersandar sama Tuhan, doa adalah terhubung sama Tuhan, doa adalah menyatukan diri kita dengan Tuhan. Inilah ketika mereka memecahkan roti dan berdoa, ini berhubungan buat saya adalah berhubungan dengan Tuhan Yesus, berhubungan dengan Allah sendiri. Ketika kita mau terus terhubung dengan Tuhan, kita mau bersandar, maka Roh Kudus akan semakin bisa bekerja. Ingat, Roh Kudus tidak bisa dipaksa. Ketika Anda mengizinkan, maka dia akan mengalir luar biasa. Ketika Anda mau terhubung, mau bersandar sama dia, maka Anda dan saya mulailah bisa dengar suara Tuhan, bisa ngerti Tuhan. Ini dia hal-hal yang luar biasa dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Tetapi tanpa kita izinkan, Roh Kudus nggak akan lakukan. Mari kita lanjut lagi. Ya. Kemudian, saudara-saudari, ayat 46 dan 47a dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tadi kita udah ini ulangin lagi ya. Mereka memecah roti. Lah, lihat ya, bersekutu dengan Tuhan, bersandar dengan Tuhan. Ya, di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi bukan, harus di rumah Petrus, kalau enggak ada urapan. Enggak, di rumah semua orang, karena setiap orang memiliki Roh Kudus di dalam mereka. Amin ya. Terus, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, saudara-saudari. Ini bukan hanya sekali, tetapi dalam Kisah Para Rasul diulangi berkali-kali bahwa jemaat mula-mula mereka penuh dengan sukacita. Mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka juga tulus hati, saudara-saudari. Mereka disukai orang. Kenapa, saudara-saudari, disukai orang? Disukai orang adalah hasil daripada hati, sikap hati kita. Jemaat mula-mula, orang yang mengizinkan Roh Kudus bekerja, mereka melakukan dengan sepenuh hati. Mereka melakukan dengan sukacita. Oleh sebab itulah juga, maka firman Tuhan mengatakan dalam Korintus bahwa kita harus memberi dengan sukacita. Kenapa? Karena memberi sekarang bukanlah suatu lewat kemampuan kita, tetapi memberi adalah suatu Anda mengizinkan Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus, ketika Roh Kudus memampukan Anda akan memberikan dengan sukacita, karena Roh Kudus membawa kita kepada hubungan. Saya memberi karena hubungan saya dengan Tuhan, bukan untuk hal yang lain, saudara-saudari. Amin. Dan mereka, ketika mereka menolong orang, mereka melakukan sepenuh hati. Ketika mereka melayani seorang, mereka melakukan sepenuh hati. Dan mereka nggak menggerutu. Itulah yang membuat mereka disukai orang. Wah, orang kan ngelihat, waduh, gila.
Saya dibantu sampai benar-benar sungguh-sungguh. Saya dilayanin sampai sungguh-sungguh. Nah, ini dia saudara-saudari. Ini membuat mereka disukai. Sungguh sangat disayangkan hari-hari ini justru banyak orang, anak-anak Tuhan. Mereka pikir kalau mereka sudah melayani, orang harus menghargai, menghormati. Saudara, kita melayani bukan untuk dihargai. Kita melayani karena Roh Kudus ada dalam kita. Nggak mungkin Roh Kudus melayani Allah Bapa, Allah Putra, kepentingan Allah Bapa, Allah Putra. Kalau kita mau mengizinkan, izinkanlah juga ya, kita melayani dengan sikap hati yang benar. Ya, contohnya ketika di gereja, ketika Anda menjadi ya usher, apapun juga tugasnya. Ketika Anda menjadi singer, worship leader, atau apapun juga, bahkan yang simple doang, hanya beresin bangku, layanilah sepenuh hati. Bukan tentang apa yang Anda lakukan, tetapi sikap hati kita itu yang membuat Roh Kudus bekerja, saudara. Layanilah dengan sukacita. Jangan, saya datang jam segini, mereka baru datang wah, udah mau mulai baru pada datang, saya semua yang lakukan. Saudara, kita lakukan buat Tuhan, lakukan aja sepenuh hati, sukacita aja. Jangan membiarkan sukacita kita diambil, sehingga Roh Kudus nggak bisa mengalir. Amin. Nah, kemudian apalagi? Juga di dalam keluarga kita. Karena ingat, Roh Kudus bukan bekerja hanya di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Juga di tempat pekerjaan, di usaha kita. Lakukanlah segala sesuatu kita lakukan demi untuk Tuhan. Artinya kita harus lakukan kalau buat Tuhan sepenuh hati dong. Gitu. Jangan komplain, jangan mengeluh terus. Saudara, nggak gampang. Saya bukan bilang saya bisa. Tapi ketika saya mau, dan saya mulai sikap hati itu, maka saya percaya Roh Kudus memampukan kita. Dia akan ingetin kita, dia akan beri kita kekuatan, kuasanya mengalir. Hasilnya saudara sudah nyata, orang-orang akan menyukai kita. Mereka akan memberi favor buat kita, bukan pujian. Kita nggak mau, tujuan kita bukan dipuji, saudara. Tujuan kita memuliakan Tuhan. Tetapi lewat apa yang Roh Kudus lakukan, itu akan menarik kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, kemudian Kisah Para Rasul 42 ayat 43, kita ulangi lagi ya, mundur lagi dikit ya. Apa yang terjadi kepada mereka setelah ya murid-muridnya mereka bersekutu, ya, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka juga dalam persekutuan, juga di dalam ya pecah roti ataupun dan doa, lalu maka ketakutanlah semua. Yang terjadi inilah, sedang rasul-rasul mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Banyak mujizat dan tanda. Saudara, kalau Anda melihat begitu banyak mujizat, saudara-saudari ya, yang terjadi ketika murid-murid Yesus ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, saudara, ya. Satu ketika Petrus dan Yohanes berjalan ke bait Allah, ada orang, Anda tahu kan Kisah Para Rasul 3 ayat 6, ada orang yang lumpuh sudah begitu lama. Minta. Tetapi apa yang Petrus ngomong? Dia katakan, dia menatap orang tersebut, katanya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Ingat, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Orang yang lumpuh ini berjalan. Petrus dan Yohanes saat itu yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus mengerti apa yang mereka punyai, apa yang ada di dalam mereka. Saudara-saudari, dalam mereka adalah Roh Allah, Roh Kudus yang mampu melakukan jauh melampaui daripada apa yang dapat kita pikirkan, bayangkan, saudara. Ya, Roh Kudus ada di dalam kita, kayak lagu pujian tadi. Ya, Roh Kudus hadir di sini, hadir di hidup kita. Perkara ajaib terjadi. Saudara-saudari, ini yang mereka punyai. Bukan hanya, ya, karena saat itu ya mereka bukan orang yang kaya, Petrus dan Yohanes. Dan mereka melihat kebutuhan orang tersebut bukannya uang. Kalau peminta-minta itu dikasih uang, maka dia akan terus jadi tukang minta-minta. Tetapi ketika orang minta-minta itu, kebutuhan yang utamanya adalah kesembuhan, maka ketika dia sembuh, harga dirinya naik. Yesus dimuliakan. Amin. Oleh sebab itulah, bahwa ketika kita punya sikap hati, kita percaya ada kuasa yang adikodrati di dalam kita oleh Roh Kudus, yaitu karena Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus dari maut,
ada diam di dalam kita, maka Anda sedang mengizinkan Roh Kudus bekerja. Anda akan melihat kuasa-kuasa mujizat dan juga tanda-tanda, saudara-saudari. Ini yang harus Anda lakukan. Dan kalau Anda tahu di dalam Anda pun ada kuasa mujizat, Anda perlu nggak doain orang sakit? Anda perlu nggak lepasin orang-orang yang terikat, yang kesurupan? Apa Anda bilang, oh, suruh pendeta aja? Nah, saudara, kalau Anda percaya Roh Kudus ada dalam Anda melangkah aja, jalanin aja, biar Roh Kudus yang bekerja, bukan kuasa kita. Itulah yang Petrus dan Yohanes lakukan di bait Allah itu ketika ada orang minta-minta. Dia percaya di dalam dia ada, bukan dia hebat. Di dalam dia ada kuasa, itu Roh Kudus. Saudara, Anda dan saya memiliki Roh Kudus. Kita oleh karya Yesus telah dijadikan bait Roh Kudus hadir, telah diberikan Roh Kudus, kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Yang membuat kita tidak melihat manifestasi kuasa Roh Kudus adalah kita tidak mau mengalirkannya, karena Roh Kudus tidak akan memaksa, saudara. Amin. Oke, sekarang yang keenam, kita lihat Kisah Para Rasul 13, saudara-saudari. Ya. Nah, Anda ngelihat ayat 9-11 tentang Paulus sekarang. Paulus penuh dengan Roh Kudus. Anda tahu pasti nggak ada yang deny itu, ya. Nah, suatu ketika, ya, Paulus, ya, ada di suatu penginjalan di suatu pulau. Nah, kemudian ketika dia datang di situ, dia diikutin terus oleh orang yang dipenuhi dengan kuasa si jahat. Ya. Nah, akhirnya Paulus ini nggak tahan. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dia tahu ini bukan dari Tuhan. Dia mulai kata, "Hai iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau akan menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak akan melihat matahari." Seketika itu juga orang itu merasa diliputi kehabutan gelap, jadi buta orang itu. Yang saya mau tarik dari Anda melihat adalah begini, yang Roh Kudus mau kasih unjuk di Anda dan saya, yaitu ketika Paulus yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus, dia nggak akan bisa diam melihat segala sesuatu yang datang dari si jahat. Anda bukan hanya tentang, oh ini artinya kuasa gelap, artinya ini bicara tentang kalau orang kesurupan aja. Bukan itu aja. Anda ngelihat tadi, ya, bahwa Paulus bilang, katanya, ya, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Saudara-saudari, kadang keinginan kita pun penuh tipu muslihat. Kadang keinginan kita datang daripada godaan si iblis. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan konfrontir, dia akan usir. Kita nggak mau apa yang diinginkan oleh si iblis. Walaupun itu penuh tipuan. Tipuan-tipuannya banyak, saudara-saudari. Misalkan sekarang di dalam dunia ini, standar-standar dunia, itu adalah tipuan. Iblis tidak menunjukkan sesuatu yang langsung jelek, tetapi mereka akan bilang, lah semua orang lakukan. Ya enggak? Dia membelokkan. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan kita mengizinkan Roh Kudus bekerja sehingga kuasa Roh Kudus semakin nyata, maka keinginan kita adalah, dan apa yang harus kita lakukan adalah, kita harus kokoh menentang segala sesuatu yang datang daripada si jahat. Amin. Nah, kembali yang terakhir, ya, ada 7, ya, karena biasa Roh Kudus berhubungan dengan angka 7. Jadi kita lihat Roh Tuhan kasih 7, ya. Nah, Kisah Para Rasul 7 ayat 55 bicara tentang Stefanus. Anda tahu Stefanus adalah martir yang pertama, ya. Dan ketika itu, saat yang kita pakai terakhir 55 adalah ketika dia, ya, mau dirajam dengan batu. Dan saat itulah Stefanus berkata dalam pasal ayat 55, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Anda ngelihat kan? Orang yang penuh dengan Roh Kudus selalu mau terhubung dengan Allah, dengan Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan.
Sehingga di momen-momen akhir, di momen orang dunia berpikir mengerikan, tapi saya percaya ada suatu kuasa adikodrati yang menaungi dia, saudara-saudari. Sehingga Stefanus yang memiliki Roh Kudus, Anda pun dan saya pun juga, ketika kita berfokus ya pada kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah, saudara-saudari, bersandar penuh, maka akan selalu ada kuasa adikodrati yang menaungi kita. Stefanus di detik yang sukar sekali, saat-saat yang sulit, karena dia terus berfokus kepada kemuliaan Tuhan, yang berhubungan dengan Tuhan, maka saudara, ya, dia melihat Allah berdiri di sebelah kanan, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan kemudian di ayat 60 apa yang terjadi adalah sambil berlutut, dia nggak takut. Batu-batu sudah mulai terbang ke dia. Tujuan batu-batu ini bukan batu kecil, batu besar adalah untuk membunuh dia, membinasakan dia, saudara-saudari. Bukan oleh satu orang, begitu banyak. Bukan hanya dia ada di bawah kayak di lembah, sehingga setiap batu pasti jatuh ke dia, saudara-saudari. Tetapi sambil berlutut, Stefanus yang penuh Roh Kudus katakan, dengan nyaring dia kata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka akan penuh pengampunan, saudara-saudari. Ketika kita mau mengampuni, Tuhan gak bisa lakukan tanpa kita mau. Pengampunan harus kita mulai buka jalan. Dan sesudah itu Roh Kudus. Apapun juga masalahnya, saudara. Amin. Nah, inilah bukti bahwa kita memiliki Roh Kudus, saudara. Ya, bahwa Roh Kudus ada sama kita, dan supaya orang bisa melihat bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, karena dipenuhi Roh Kudus buat orang yang di luar mereka harus melihat bahwa ada tanda, ada perbedaan. Iya kan? Nah, ini yang harus kita sadari. Dan Anda harus tahu juga, dari awal, dari Perjanjian Lama, paralel, Perjanjian Lama adalah suatu gambaran, Perjanjian Baru adalah suatu kepenuhan ataupun kegenapan daripada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Hari Raya Pentakosta adalah hari raya yang disebut Hari Raya Penuaian, saudara-saudari. Itu berhubungan dengan ketika sesudah Paskah dan 7 minggu sudah Paskah, mereka akan melihat ya ladang mereka sudah harus dituai, maka mereka akan menuai. Ketika mereka menuai ladang, kita anggap gandum, padi. Ketika orang menuai padi, hasil panen, senang nggak? Sukacita nggak? Sukacita. Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus turun. Apa yang terjadi? Penuaian jiwa-jiwa. Penuaian jiwa-jiwa, maka suasana adalah sukacita. Penuaian jiwa-jiwa terjadi. Sejak dari awal, Roh Kudus diberikan adalah supaya hati kita juga terarah kepada jiwa-jiwa. Roh Kudus bukannya bekerja hanya sekedar untuk kita, hanya sekedar untuk gereja, tetapi melalui gereja, melalui diri kita, Roh Kudus bisa menjangkau dunia. Ketika kita hanya memikirkan Roh Kudus untuk kepentingan kita, maka sesungguhnya kita sedang menghalangi Roh Kudus bekerja. Kita perlu merasakan karya Roh Kudus, tetapi itu juga harus mengalir buat orang lain, saudara-saudari. Gereja harus mengalami kuasa-kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, tetapi juga gereja, melalui gereja, menjangkau dunia. Amin. Karena itulah tujuan daripada Roh Kudus turun, supaya murid-murid Tuhan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, menjangkau jiwa-jiwa. Saudara-saudari, apa yang Tuhan berikan buat kita adalah supaya kita memiliki hati daripada Tuhan juga, yaitu jiwa-jiwa. Amin. Ketika Anda dan saya mengizinkan ini, maka Anda akan melihat, karena kalau Tuhan mau bekerja lewat kita, Dia akan pulihkan kita. Amin. Bagaimana Tuhan bisa bekerja kalau kitanya belum pulih? Ketika Tuhan mau bekerja lewat gereja-gereja yang ada, tubuh Kristus yang ada, maka tubuh itu harus dipulihkan.
Ketika Tuhan mau bekerja melalui Anda dan saya, maka Anda dan saya harus dipulihkan. Cara kita dipulihkan hanya lewat Roh Kudus, karena segala sesuatu yang sudah diberikan. Roh Kuduslah yang mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Dan Allah mau menginginkan kita dipulihkan, menjadi manusia seutuhnya. Oleh sebab itu kuasa Roh Kudus inilah bekerja. Dan Anda harus mengizinkan, Anda dan saya harus mengizinkan supaya Roh Kudus bekerja lewat Anda dan saya tahu kemana Roh Kudus itu kalau mau bekerja. Dia akan membuat kita mendedikasikan diri pada firman. Ketika kita mendedikasikan pada firman, Roh Kudus bekerja. Ketika kita mau peduli sama orang lain, Roh Kudus akan bekerja. Ketika kita mau terhubung dan bersandar selalu pada Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu sepenuh hati buat Tuhan dengan sukacita, Roh Kudus akan bekerja. Ketika kita percaya ada kuasa kodrat, kita mau menyalurkan, Roh Kudus akan bekerja. Ketika kita menentang segala sesuatu yang datang dari jahat, Roh Kudus akan bekerja. Ketika kita mau mengampuni, Roh Kudus akan bekerja. Dan ketika Roh Kudus bekerja, dia bekerja mulai dari Anda dan saya akan dipulihkan. Apapun masalah kita. Hari-hari ini begitu banyak orang percaya hanya fokus kepada masalahnya, masalah mereka, tanpa melihat bahwa Tuhan sudah berikan solusi. Karya Yesus membuat kita menjadi bait Roh Kudus. Hari ini, ketika kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, Anda dan saya harus sadar sebagai orang percaya kita telah diberikan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus harus diizinkan bekerja lewat keinginan-keinginan kita yang selaras dengan Dia. Amin. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Roh Kudus lewat Yesus Kristus telah diberikan kepada kami. Hari ini kami mendengar kebenaran ini. Kami mau menjalankan apa yang Tuhan tuntun ini. Tolong kami, Tuhan. Dan kami bersyukur, biar Tuhan bangkitkan anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran ini, sehingga kami menjadi satu kesatuan yang terhubung untuk bersama-sama melakukan apa yang Roh Kudus ingin juga lakukan, sehingga kuasa Roh Kudus dinyatakan. Dan demikian pula juga kami percaya dengan begitu Tuhan, kami dipakai oleh Roh Kudus, kami dipakai oleh Tuhan. Dan ketika kami dipakai, Tuhan pun akan memulihkan kami. Tuhan pun akan memenuhi segala kebutuhan kami. Tuhan pun akan menyembuhkan kami, Tuhan. Dan bahkan saat ini Tuhan sudah menyembuhkan kami. Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan sudah juga Tuhan memberikan kemenangan buat kami atas segala si jahat, Tuhan. Dan dunia ini. Terima kasih, Roh Kudus. Silakan Kau bekerja dalam kehidupan kami. Untuk kemuliaan Bapa di surga dan Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita yang menerima setiap doa ini dan juga urapan ini, katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.